Ya, dan untuk mengetahui aplikasi 10 Rumah Aman, kami telah terhubung dengan Bapak Arief B. Hardono dari Kantor Staf Kepresidenan dan Ibu Almira Sintia selaku Managing Director of DMID. Oke, kita bertanya ke Pak Arief terlebih dahulu. Halo Pak Arief, apa kabar? Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Selamat Ya. Pak. pagi Raden, apa kabar? Ya, baik juga Pak Arief. Ya Pak Arief, ini kalau kita berbicara tentang aplikasi 10 Rumah Aman, ini sebenarnya tujuannya apa dibuat aplikasi tersebut Pak Arief? Baik, jadi aplikasi 10 Rumah Aman ini semangatnya dan tujuannya adalah konsep gotong royong yang ada pada masyarakat kita. Jadi konsep gotong royong inilah yang menjadi dasar dari aplikasi 10 Rumah Aman. Dan ini sekaligus apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 18 April lalu pada saat beliau menyampaikan pesan kepada rakyat Indonesia. Beliau menyampaikan agar gotong royong ini merupakan bagian kepedulian yang kemudian akan menciptakan asa atau harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, Pak Arief, kalau kita lihat dari konsepnya sendiri sebenarnya fungsi utama dari aplikasi Rumah Aman sendiri apa sih, Pak? Ya, fungsi aplikasi 10 Rumah Aman ini adalah mengkolaborasikan 10 rumah kita bersama dengan 9 anggota tetangga di sekitar kita, misalkan di depan rumah kita, di samping kita, di samping kiri, di samping kanan, bahkan belakang. Tujuannya agar punya konsep kebersamaan atau gotong royong dalam membuat mata rantai, ya, mata rantai untuk memutus mata rantai COVID ini. Jadi aplikasi 10 Rumah Aman ini memiliki banyak fitur. Fitur ini di-provide oleh WIR, Periksa, diantaranya berisi satu ya, pengetesan suhu tubuh. Pengetesan suhu tubuh, misalkan kita bersama dengan 10 rumah yang lain, ini pengetesan suhu tubuh penting untuk indikasi dan memantau. Yang kemudian kedua adalah ada fitur mengenai periksa kesehatan, ya. Yang ketiga, misalkan 10 rumah ini bisa berbagi, bergotong royong untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan, mengingatkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan lainnya. Kemudian lainnya adalah bahwa fitur ini bisa juga menyampaikan hal yang berhubungan dengan sikap-sikap aspiratif, cerita inspiratif yang kemudian bisa diviralkan. Yang keenam, aplikasi 10 Rumah Aman ini juga bisa menjadi peta untuk mengetahui suhu tubuh ya seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah epicentrum. Nah, selanjutnya tentunya dengan aplikasi 10 Rumah Aman ini akan akan mengakselerasi konsep gotong royong bukan hanya pada masyarakat sekitar kita, tetapi juga seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, ini kalau kita lihat kan ya Pak Arief ini memiliki konsep dan juga strategi yang sangat luar biasa sehingga kemudian bisa sangat bermanfaat sekali peduli sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kemudian aplikasi ini bisa dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat, oleh masyarakat luas sehingga bermanfaat sangat positif sekali. Kita akan beralih dulu ke Ibu Almira selaku Managing Director di MID untuk menanyakan bagaimana konsep strategi branding supaya ini dikenal dan juga digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Kita ke Bu Mira. Bu Mira? Halo, selamat siang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Mira. Bu Mira ini kalau kita lihat kan konsep dari aplikasi 10 Rumah Aman ini sangat luar biasa bermanfaat gitu. Impact-nya sangat luar biasa besar dalam COVID-19 kali ini. Bagaimana strategi brandingnya supaya aplikasi ini juga bisa dikenal luas oleh masyarakat? Sebetulnya kalau strategi branding kita udah tahu dari awal kita create konsep ini sebetulnya berawal dari kepercayaan dan sifat masyarakat Indonesia tadi gotong royong. Nah, dari situ kita bekerja sama juga dengan Kominfo, makanya untuk giat mengkomunikasikan
kegunaan dari apps ini, tapi bukan hanya itu, tapi value-value-nya juga yang banyak dikomunikasikan. Nah, nanti akan ada SMS Blast yang soon akan dilakukan supaya seluruh masyarakat Indonesia juga aware adanya apps ini dan mulai bisa berkontribusi. Dan online maupun offline itu pun secara gerakan harus berjalan bersamaan. Jadi kita juga banyak banyak menggerakkan masyarakat di on ground juga gitu. Tapi tentu semuanya harus dengan jarak aman ya, Mbak dan Mas, karena kita nggak bisa berdekatan nih. Makanya tadi Pak Arief mention kita mengajak para tetangga untuk saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan cek suhu tubuh dan lain sebagainya itu tentu dengan teknologi digital, dengan sosial media dan lain sebagainya gitu. Baik, kalau kita lihat dari kita lihat dari strategi yang memang sudah disusun, Mbak Almira, apakah memang ada target atau segmentasi khusus, atau justru ini memang harus mencakup seluruh kalangan dan usia? Tentu saja ini harus mencakup seluruh kalangan dan usia, karena kan kita perang melawan COVID ini betul-betul satu bangsa bersama, gitu kan. Kita nih sekarang lagi punya one common enemy and one common goal, gimana kita bisa betul-betul bersatu untuk melawan virus ini, gitu. Dan nggak ada cara lain sebetulnya yang lebih baik menurut kami para kolaborator juga untuk selain bergotong royong gitu, karena ini nggak bisa, istilahnya gini, ini nggak bisa kita hanya menjaga diri sendiri aja gitu, kita harus menjaga keluarga, kita harus make sure tetangga, terus nanti mungkin ada tetangga-tetangga yang dalam masa isolasi diri, how can they eat gitu kan, how can they survive, kita juga mungkin bisa bantu. Banyak pekerja informal juga yang mungkin terdampak dari efek COVID ini, gimana mereka supaya bisa dengan aman berada di rumah gitu. Jadi sebetulnya gerakan ini kalau bisa harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat gitu, dari berbagai kalangan, karena sebetulnya spirit kita sama kok, mau kalangan apapun gitu ya, spirit kita kan bersama-sama dan bergotong royong, karena itu kan Indonesia. Oke, ini berarti harus menyentuh semua lapisan masyarakat karena dampaknya tidak hanya ke segmen tertentu, ada niche tertentu, tapi juga kemudian seluruh lapisan masyarakat juga terdampak dari COVID-19 dan berhak untuk mendapatkan informasi. Lalu kita beri lagi ke Pak Arief. Pak Arief, ini kan program yang sangat bagus, sudah dijelaskan konsep, fitur dan lain sebagainya dari Pak Arief dan juga Bu Mira. Bagaimana caranya mensosialisasikan supaya masyarakat ini bisa memaksimalkan aplikasi tersebut, Pak Arief? Ya. Jadi memang aplikasi 10 Rumah Aman ini baru di-launching tanggal 1 April lalu ya oleh Kepala Staf Pak Muldoko dan Kementerian Kominfo ya. Nah, responnya luar biasa. Puluhan ribu sudah bergabung dalam aplikasi 10 Rumah Aman ini, dan yang bergabung banyak tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi influencer bagi penggunaan aplikasi 10 Rumah Aman ini. Yang menarik adalah bahwa apa yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat itu, 10 Rumah Aman ini bukan hanya bicara masalah gotong royong bersama menghadapi COVID, tetapi juga 10 Rumah Aman bicara mengenai kemanusiaan. Kemanusiaanlah yang bisa melawan COVID-19 ini. Jadi konsep inilah kemudian oleh para tokoh tersebut disampaikan kepada masyarakat. Artinya respon ini kemudian bergulir karena tujuan dari aplikasi 10 Rumah Aman ini memang sesuai dengan kondisi bangsa kita saat ini. Ya, kemanusiaan yang bisa melawan COVID-19. Terima kasih Pak Arief dari Kantor Staf Kepresidenan dan juga Bu Mira dari DMID. Semoga aplikasi 10 Rumah Aman ini bisa menjadi bermanfaat sekali untuk masyarakat Indonesia ya. Terima kasih Pak Arief dan juga Bu Mira. Terima kasih.